banget habis hujan. Jadi kita lihat-lihat mawar ya. Karena kalau hari seperti ini udara cerah, mawar-mawar juga tersenyum, membuat kita juga tersenyum. Mami dari dulu suka peoni, tapi kan di Indonesia nggak bisa tanam peoni. Ono aja bang. Makanya di Indonesia nggak bisa tanam peoni. Jadi kita cari bunga yang mirip peoni. Adanya mawar. Mawar banyak yang mirip dengan peoni. Nah, sejak itu Mami mulai tanam mawar. Awal-awalnya mulai dengan mawar lokal dulu. Mawar lokal kan murah ya, kalau mati ya apa boleh buat, nggak nyesel-nyesel amat. Lalu setelah berhasil tanam mawar lokal, Mami mulai merambah ke yang interlokal. Salah ya, impor. Seperti ini nih, import semua nih yang seperti peony. Nih import semua nih. Ini dia namanya Kinda Blue. Ini juga import juga. Pokoknya import itu lebih besar dan lebih banyak lapis-lapisnya, helai-helainya. Jadi bedanya lokal dan import bisa terlihat jelas, dia lebih besar, lebih banyak layernya, lebih banyak helainya dibandingkan mawar lokal. Tapi sebenarnya kalau mau cepat tumbuh dan lebih kuat pastinya lokal dong ya, karena dia udah terbiasa. Di Indonesia sudah teruji, makanya dibilang mawar lokal. Tapi sebenarnya kalau kita telaten mau yang interlokal, yang import juga nggak masalah sih, sama aja. Asal rajin merawatnya, mengikuti jadwal pemupukan dan penyiraman, dia akan tumbuh dengan bagus. Dan harus penuh kasih sayang. Seperti Mami tiap pagi keluar merayu-rayu mereka, kamu kok cantik banget sih gitu ya, terus difoto ya kan. Terus rajin trimming, yang busuk-busuk kita buang, yang sudah terlalu tinggi kita potong. Kadang-kadang kayak begini kan dia udah tinggi, kita mau potong ada lagi nih. Jadi sayang kan, nanti kalau udah habis bunga baru kita potongnya di bawah supaya dia trimming lagi, sehat lagi gitu ya. Supaya banyak cabang-cabang baru. Gampang sih sebenarnya, nggak susah-susah amat. Salah satunya itu sih, bahwa kita harus telaten, time to time juga harus diperhatikan pemupukannya, terus airnya nggak boleh kering tapi nggak boleh terlalu becek juga. Lalu kalau habis hujan juga mawar juga nggak cocok dengan pH air hujan, harus kita siram juga seperti itu. Sekarang kita lihat yang cantik-cantik dulu aja lah, yuk. Mami yang paling banyak, yang paling bagus tumbuhnya itu cake. Jadi teman-teman boleh ikutin. Pertama-tama tanam cake dulu aja, pasti hidup. Ini cake cantik banget ya sih. Cantiknya kebangetan gitu. Dan dia rajin banget berbunganya, rajin, nggak pernah stop berbunga. Cake dan Marlow itu rajin banget berbunga, nggak pernah berhenti. Nanti kan udah habis, nanti dia tumbuh lagi. Terus rajin berbunga dan banyak cabang-cabang bunganya ya. Ini juga import. Cantik banget ya. Ada pink candy, sorry. Ini pink candy. Ada yang merah beda. Ini Marlow juga. Marlow itu dia sebaiknya dirambatin ya. Lalu ada ini baby rose juga cantik loh. Nah, Mami kalau ada acara-acara di rumah juga kan orang kasih goodie bagnya itu macam-macam, ada makanan, ada benda. Kalau Mami enggak, goodie bagnya itu selalu tanaman. Nah, sekarang lagi musim mawar, jadi goodie bagnya tanaman mawar. Kemarin itu kasih yang baby tiny mawar, tapi rajin banget bunganya. Seperti ini rajin nih bunganya. Lalu ada juga yang warnanya double. Teman-teman pasti penasaran ya, cara ngerawatnya gimana sih? Kasih tahu dong. Mami bukan ahlinya mawar, jadi tahu garis besarnya aja.
Yang pasti harus telaten, itu aja sih. Telaten, pemupukannya, penyiramannya, dan dilihat yang batang-batang tuanya, daun tuanya ditrim rajin. Yuk kita cerita lebih detailnya, ntar Mami tunjukin deh pupuknya yang Mami pakai apa aja. Oke? Sambil lihat-lihat mawar yang cantik-cantik, sekarang Mami mau share sedikit cara merawat mawar ya. Kadang-kadang kita berpikir di Jakarta kan panas, apa iya sih bisa tumbuh mawar? Mami juga awalnya begitu, apa iya gitu ya. Awalnya kita mulai dengan mawar-mawar yang murah-murah dulu ya, coba-coba mawar lokal dulu. Ternyata tumbuhnya bagus, malah beranak ya, bukan beranak namanya, tumbuh tunasnya itu lebih cepat. Nah setelah itu Mami ingin yang lebih bagus lagi. Mami penggemar peony. Nah peony itu kan berlapis-lapis, jadi cari mawarnya yang berlapis-lapis. Nah itu adanya yang impor. Nah Mami pesen lagi dong yang impor. Coba lagi, ternyata sama aja, hasilnya bagus juga, tidak ada bedanya dengan yang lokal. Jadi tidak persepsi kita bahwa yang impor itu lebih susah tumbuh, nggak benar. Cara mudah merawat mawar, ini yang simple ya. Kalau kalian mau lebih dalam lagi bisa mempelajarinya sendiri, nanti ada literaturnya. Tapi ini cara mudahnya aja yang Mami lakukan, yaitu penyiramannya kalau musim kemarau 2-3 kali sehari. Kalau musim hujan cukup 1 kali sehari, yaitu kalau hujannya pagi, sorenya baru kita siram. Nah yang disiram itu hanya bagian bawah, bagian batang bawah, dan membasahi tanahnya. Itu kalau musim kemarau ya. Kalau musim hujan sebenarnya kan udah cukup air ya. Tanaman ini udah cukup air, mawar ini. Tapi air hujan itu harus kita bilas, karena pH-nya tidak cocok dengan mawar. Kita harus bilas air hujannya. Kita bilas hanya sekelibutan aja, semprot air itu sekelibutan aja. Berbeda dengan kalau kita menyiramnya di musim kemarau, yaitu kita siram batang bawahnya dan basahi tanahnya. Nah lanjutnya kita harus pupuk dong, harus dikasih makan, seperti manusia juga kan harus makan. Kita pupuknya dengan pupuk majemuk NPK. NPK itu seperti ini, ada macam-macam, kalian bisa beli di toko tanaman, di kios-kios tanaman juga ada. NPK kita kasih 1 sendok makan di keliling pohonnya, batangnya di bawah ya, di tanah ya, tanah kita keliling itu kita kasih 3-4 hari sekali. Karena kalau kita kasihnya terlalu jauh kan ini larut ke tanahnya lebih cepat. Jadi kalau mau subur kayak Mami punya nih, Mami pupuk pakai NPK ini 3-4 hari sekali gitu ya. Setelah pupuk NPK ini kita juga pakai pupuk kandang, yaitu pupuk organik, pupuk kotoran kambing campur sekam dan campur pakis. Biasanya kita sudah bisa beli yang sudah jadi dicampur di depot-depot tanaman gitu ya. Itu kita pupuk 1 bulan 1 kali. Itu di bawah juga di tanah, di sekitar batang. Lalu kita juga harus memperhatikan pengendalian hamanya, yaitu kalau tanaman mawar ini rentan terhadap hama. Kutu lah, ulat lah, wereng lah, lain-lain. Banyak sekali yang menyebabkan daunnya jadi kuning, jadi bolong-bolong, terus busuk ya kan. Itu kita harus pakai Abacel ini. Abacel ini insektisida. 1 tutup ini kita pakai 6 liter air. Nah ada satu rahasia, saya belajarnya dari tukang kebun saya sih sebenarnya. 1 siung bawang putih dihancurkan, dihancurkan dan dilarutkan ke dalam 1 liter air dan disaring. Airnya dicampurkan ke 6 liter campuran Abacel ini. Jadi itu yang kita semprotkan ke tanaman, itu kita semprotkan seminggu sekali. Jadi campuran Abacel dan bawang putih kita semprotkan seminggu 1 kali. Itu membunuh ulet lah, kutu lah, hama-hama lainnya. Lalu selanjutnya kita perlu pengendalian penyakit, karena mawar itu rentan juga terhadap penyakit.
Terutama kalau musim hujan kita harus pakai antrakol. Antrakol itu juga kita campur seperti ini ya. Ini adalah racikan, kita campur dengan 1 liter air, kita semprot juga. Kalau musim hujan kita perlu untuk semprot ini untuk menguatkan daunnya dan batangnya juga gitu. Nah teman-teman juga boleh membudidayakan atau menstek tanaman mawar ini nggak susah, bisa di stek. Jadi kalau kita bunganya habis, kita potong ujungnya, terus ada cabang bawah yang mau tumbuh, di bawah cabang yang tumbuh itu kita potong, kita stek di tanah. Lalu ada juga obat untuk akar, untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman yang di stek. Nah dari situ kan teman-teman nanti bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga. Kalau teman-teman bisa membudidayakan mawar dan cantik-cantik, saya yakin banyak sekali yang mau beli. Kalau sementara ini Mami beli mawar-mawar ini dari Bandung, dari daerah Cipanas ya kan. Tapi kalau kalian bisa menanam di sini dengan bagus dan bisa memperbanyaknya, tidak menutup kemungkinan kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menanam mawar. Gitu teman-teman. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa tulis di komen, di kolom komen. Nanti Mami coba untuk menjawabnya. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, banyak kok literatur mengenai mawar ataupun YouTube mengenai mawar. Mungkin kita bisa sama-sama belajar lebih dalam lagi. Mami juga belum lama belajar mawar, tapi dengan hasil yang seperti ini membesarkan hati untuk mau belajar lebih dan lebih lagi. Gitu teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel Mami Toko. Bye.